Assalamualaikum semuanya, kembali bersama gue di channel JFDK di Ultimate Tekken N4. Baiklah, dalam video kali ini merupakan video flash update ya, yang dimana pada Kamis pagi ini kita baru saja mendapatkan kabar yang terupdate mengenai sale Ultimate terbaru pada tahun 2020 ini. Dan pada sale tersebut masih melanjutkan era Reiwa ya, setelah si Ultimate 3. Dia adalah si Ultimate Zeus. Nah, Ultimate Zeus ini merupakan tunggu dulu. Sepertinya Ultimate Zeus ini bakal banyak info yang akan aku sampaikan pada video kali ini. Seperti apa sajakah info-info tersebut? Langsung aja gua akan menjelaskan satu persatu info tersebut. Berikut ini dia. Berikut merupakan info-info si Ultimate Z yang sudah aku dapatkan di internet. Jadi mohon disimak baik-baik ya. Ultimate Z merupakan pahlawan terbaru di era Reiwa yang kedua. Beserta dia juga merupakan muridnya si Ultimate Zero yang telah merayakan Ulta yang ke-10. Seorang pahlawan yang ngefans sama si Ultimate Zero dan berusaha menjadi anggota Space Squad. Ini merupakan Ultimate yang selalu bergerak maju dengan hati panas yang diwarisi dari gurunya, yaitu si Ultimate Zero. Berikut merupakan hipnosis yang diceritakan mengenai si Ultimate Z tersebut. Langsung gua memberikan infonya ya. Sekali waktu, iblis hancur berantakan. Itu masih mengganggu seluruh alam semesta. Sementara itu, Ultraman bertempur di ruang angkasa untuk mendapatkan kembali kedamaian. Keberadaan misterius dari menyalahgunakan bagian ini dan menghancurkan planet ini satu persatu terus berlanjut dengan cara yang licik. Dan tangan iblis akhirnya mendekati tanah cahaya tersebut. Ultraman Zero berhadapan dengan gagah beserta muridnya si Ultraman Z. Setelah pertempuran sengit, Z mengejar monster sendirian dan menuju ke bumi maksudku. Sementara itu, di bumi, pasukan pertahanan yang diorganisasikan untuk melawan monster yang muncul setiap hari, unit robot anti-monster storage atau tim tempurnya yang bakal menjadi Global Elite Force Japan. Di situ juga ada human host atau karakter utamanya, yaitu si Haruki Natsukawa. Dia merupakan seorang antusias muda yang bersemangat. Ketika monster luar angkasa menyerbu bumi, Z dan Haruki bertemu dalam takdir. Ini sama rupanya dengan Ultraman Jet, Ultraman Rock dengan Ultraman Tiger juga ya. Dan di sini kisah pertempuran kedua kata tersebut yang penuh semangat dimulai. Dan di sini juga ada penjelasan mengenai biodata si Ultraman Z beserta yang lainnya ya. Yang pertama aku jelaskan dulu nih mengenai si Ultraman Z. Oke, Ultraman Z adalah pendatang baru yang mendapatkan Zero. Dan dia ini juga merupakan seorang pekerja keras beserta muridnya si Ultraman Zero. Dia diakui bakatnya oleh si Ultraman Zero. Namun saat ini dia ini statusnya menjadikan seorang pahlawan setengah matang. Ya, ini mau flashback kita di filmnya Ultra Galaxy Legend itu loh, mengenai kisah pertamanya si Ultraman Zero yang hampir memegang plasma stack dalam keadaan statusnya setengah matang sebagai Ultraman. Oke, kembali ke cerita. Alektik selalu terbuka untuk kekuatan penuh. Ada bagian lucu yang tidak terbiasa dengan budaya bumi dan membuat kesalahan dalam bahasa. Atau bisa dikatakan si Zeus ini seperti salah ngomong gitu. Oke, lanjut. Cinta yang tidak begitu dewasa dan berkembang akan keadilan dan perdamaian adalah pahlawan yang penuh gairah yang tiada duanya. Ini bisa jadi merupakan kelanjutan Ultraman lawak setelah The Root Brothers ya. Ya, setahu kita bahwa The Root Brothers ini setiap petualangannya itu pasti nggak selalu seru sih, selalu ada lawakannya gitulah, konyol gitu. Sip, lanjut. Di sini juga ada tambahan biodata mengenai Ultraman Zero di serial Ultraman Z. Ultraman Zero adalah merupakan gurunya si Ultraman Z. Beserta dia ini juga merupakan putranya Ultra Seven beserta muridnya si Ultraman Leo. Dia ini juga merupakan pahlawan veteran yang selalu bertarung di berbagai alam semesta. Karena
dia sering menghadapi misi yang begitu berbahaya, lalu bisa dihadapi dengan tuntas. Lalu guru tersebut, yaitu si Ultraman Leo, memberikan Ultramantle atau jubahnya sebagai penghargaan kepadanya yang sudah bekerja keras sampai saat itu. Dan di Ultraman Chronicle, si Zero dan Jet, nah di situ kita lihat pertama kalinya si Zero memakai mantel yang berwarna biru untuk pertama kalinya ya. Dan di sini juga menjelaskan karena dia sering menghadapi misi yang begitu berbahaya, jadi dia pun diberi penghargaan oleh si Ultraman Leo dengan mantel barunya untuk si Ultraman Zero. Ya. Dan di sini juga ada penjelasan saat mengejar monster yang telah menyerang tanah cahaya, musuh menjebaknya di ruang yang berbeda. Bisa jadi ini seperti nasibnya si Ultraman Taro kali ya. Ya bukan kayak apa ya, yang Ultraman Taro yang kita ketahui dari serial sampai filmnya. Tetapi si Zero ini seperti terjebak oleh musuh, seperti Beyal yang terjebak di dimensi yang berbeda kan. Bisa jadi Zero itu seperti tidak bisa kemana-mana karena dia dijebak oleh salah satu musuh. Ya ini menurutku saja, apakah si Zero ini benar-benar terjebak sampai serial itu berakhirkah? Atau bisa jadi Ultraman Zero ini bisa muncul kembali pada pertengahan serial Ultraman Z tersebut. Ya kita doakan sajalah, semoga si Zero ini bisa selamat. Dan pokoknya selamat dari jebakan musuh gitulah. Soalnya si Ultraman Zero ini juga merupakan salah satu Ultraman atau anak emasnya si Subaraya Production. Oke. Di sini juga ada penjelasan statusnya atau hubungan murid dengan guru ya. Guru Ultraman Z yaitu si Ultraman Zero merupakan muridnya si Ultraman Leo yang berspesialisasi dalam fisting luar angkasa, atau bisa dikatakan dalam pertarungan ilmu bela diri kali. Dan di sini Leo juga menerima pelatihan keras dari ayahnya, yaitu si Ultra Seven. Jadi bisa dikatakan Ultraman Z dapat dikatakan sebagai saudara bungsu dari ketujuh keluarga. Yang pertama, si Ultra Seven adalah gurunya Ultraman Leo, sedangkan Leo adalah muridnya si Ultra Seven. Selanjutnya, Leo adalah gurunya Ultraman Zero, sedangkan Zero adalah muridnya Ultraman Leo. Dan yang terakhir adalah si Zero ini adalah gurunya si Ultraman Z, sedangkan Z adalah muridnya si Ultraman Zero. Selanjutnya penjelasan mengenai karakter utamanya alias human host, yaitu si Natsukawa Haruki yang berumur 23 tahun. Berikut biodatanya. Natsukawa Haruki merupakan pilot baru unit robot anti monster storage atau tim topo yang akan dibuat nantinya adalah Global Elite Force Japan. Nah, karakter yang satu ini merupakan klub atletik, sopan, dan atletis maksudnya. Segalanya langsung dan rasa keadilan lebih kuat dari yang lain. Suatu hari, Haruki yang tewas dalam pertempuran dengan monster yang terbang ke bumi memutuskan untuk menyelamatkan hidupnya dan bersatu dengan Ultraman Z dan bertarung sebagai pahlawan keadilan. Hidup untuk melindungi, kehadiran untuk dikalahkan saat bertarung dengan Ultraman Z sambil memegang berbagai konflik yang ia maju ke depan. Selain itu, Natsukawa Haruki sendiri diperankan oleh si Hirano Koshio. Berikut biodata mengenai Hirano Koshio. Hirano Koshio lahir pada 1 April 1999. Waduh, berarti pada Rabu depannya nanti ulang tahunnya dia dong. Oke, berarti 21 tahun nantinya untuk 1 April ke depannya. Dia lahir dari prefektur Kanagawa, tingginya 183 cm. Debut pada tahun 2015 dengan iklan untuk SMP dan SMA Shizuoka Gakuen. Aktif sebagai anggota Sun Plus, sebuah unit yang terdiri dari aktor pria muda milik Sun Music, dan telah menarik perhatian dengan iklan cement atau iklan gitulah. Sumaho Settlement G-Coin Camp Circle.
Dia jago dalam olahraga seperti sepak bola dan baseball Amerika. Dan saat ini aktif di berbagai bidang seperti drama, panggung, dan iklan. Di sini juga ada ucapan mengenai si Hyano Koshu mengenai perannya sebagai Otame Zeus alias si Haruki Natsukawa juga. Nah, yang berperan sebagai Natsukawa si Hyano Koshu bahwa dia benar-benar merasa terhormat menjadi Ultraman. Dan dia juga tidak lupa perasaan yang dikagumi ketika dia masih kecil dan melakukan yang terbaik untuk menjadi sesuatu yang ia damparkan. Dan kali ini aktivitas penyimpanan unit robot anti-monster atau tim tempurnya itu Global Elite Force Japan itu juga menjadi sorotan. Dan dia berpikir bahwa itu merupakan pekerjaan yang ia dapat dinikmati tidak hanya untuk anak-anak tetapi juga untuk orang dewasa. Saya ingin memberi semua orang berbagai macam perasaan melalui Ultraman Z. Z dan Haruki pun menyaksikan pertumbuhan mereka sendirinya dengan begitu hangat. Dan selain itu juga si Ultraman Zero yang voice-nya itu si Mamoru Miyano, dia pun mengucapkan merayakan hari jadinya yang ke-10 serta dia juga sangat senang bisa tetap dekat dengan Zero. Pada awalnya itu merupakan Yancha Zero yang belum mengerti arti dari bertarung gitu, tumbuh melalui kegagalan yang berulang-ulang. Dan apakah itu pahlawan? Dia terkejut mendengar bahwa Zero seperti itu akan menjadi gurunya kali ini dan sangat terkesan. Apakah dia mengatakan apakah dia mengatakan bahwa Anda seperti ternyata saya sudah dewasa. Ketawanya si Mamoru Miyano maksudku. Dan dia juga mengharapkan seperti apa cerita nantinya. Semuanya tolong nantikan itu. Itu adalah pesan dari si Mamoru Miyano untuk pada serial Ultraman Z nantinya. Baiklah teman-teman semuanya, demikianlah info-info yang bisa aku sampaikan saat ini ya. Dan pada poster yang satu ini kita bisa melihat item untuk berubahnya. Ya, gak tahu apakah itu salah satu item berubahnya atau bukan ya. Soalnya kelihatannya emang seperti Zero Slugger sih, yang menyerupai Zero Slugger yang di sini ini. Oke, dan seperti yang ku ucapin pada Instagram dan juga YouTube bahwa bukan si Zeus, melainkan si Z. Jadi apa yang kalian ucapkan mengenai namanya adalah Ultraman Zeus itu salah besar alias hoax. Bahwa seperti yang ku ketahui pada hari ini juga, hari Kamis, bahwa nama sebenarnya untuk tahun 2020 ini adalah Ultraman Z. Itu saja, bukan si Zeus ya. Kalau Zeus itu pasti nama dewa atau Tuhan kali ya. Kita tidak boleh memakai nama Tuhan untuk sebagai nama tokusatsu gitu kan. Jadi gak boleh. Karena itu dilarang ya sama sekali. Pokoknya sama sekali dilarang lah untuk memakai nama Tuhan. Dan di sini secara resmi bahwa namanya adalah si Ultraman Z. Jadi bukan nama lainnya, hanya itu saja. Dan selain itu sebelumnya mengenai nama tim Alien Force juga, yaitu Global Elite Force yang di bawahnya juga Stories itu awal mereka desain sebagai tim tempur. Cuman pada seragam yang dipakai oleh si Haruki ini terlihat bahwa nama tim Force-nya tersebut adalah si Global Elite Force Japan. Nah, itu nama tim tempur secara resmi yang bisa kita lihat di baju seragamnya tersebut. Dan saat ini kita masih belum tahu item apa saja yang bisa kita dapatkan pada serial Ultraman Zeus nantinya. Ya semoga bukan Ultraman pendahulu yang kita dapatkan ya. Soalnya setahu kita bahwa si Taiga ini adalah era generasi baru terakhir atau new generation yang terakhir. Ya berarti kemungkinan serial ini bakalan sampai selesai gitu dalam setahun. Ya semoga aja gitulah. Dan gue juga pengen berharap semoga saja Subaraya Production ini tidak mem-PHP-in kita ini dalam
menonton Ultraman Z ini. Ya semoga saja juga ini Ultraman Z tidak selesai tayangnya dalam 6 bulan ini, melainkan setahun. Pokoknya setiap masing-masing serial itu selesai dalam setahun. Ya semoga aja gak sampai 6 bulan, tetapi setahun ini. Dan petayangan Ultraman Zeus tersebut ini juga bakalan ditayang pada 20 Juni ini lebih awal. Ya, ternyata ini lebih cepat dari yang kita ketahui ya. Setahu kita bahwa Ultraman baru ini diberitahu secara misterius ya, lalu dikasih tahu pada bulan April. Seperti yang Ultraman Rosoi yang satu ini, biasanya kan pas bulan Maret kan dikasih tahu mengenai misteri Ultraman tersebut kan, lalu diberitahu pada pertengahan April tersebut. Cuman bedanya pada tahun ini ternyata diberitahu lebih cepatnya pada pertengahan bulan Maret ini atau menjelang akhir Maret. Ya ternyata Ultraman Z adalah Ultraman kedua di era Reiwa secara resmi di Ultraman Official di YouTube maupun di TV Tokyo sendiri. Dan saat ini kita masih belum tahu nih item apa saja yang bisa kita dapatkan yang di serial Ultraman Z. Ya semoga saja bukan era generasi baru, tetapi yang begitu berbeda. Karena semoga saja si Ultraman Z ini tidak termasuk Ultraman yang di era New Generation Hero. Soalnya kalau tiap New Generation Hero itu pasti selesainya 6 bulan. Ya semoga saja bisa selesai pada satu serialnya setahun nantinya. Dan sebelum itu kita lihat desainnya si Ultraman Z dulu ya. Seperti yang satu ini kita lihat, wow, ternyata tidak begitu buruk dari Ultra sebelumnya. Bahwa dia ini juga memiliki mata yang kelihatan banget nih, yang kayak persegi 6 gitu, yang kecil-kecil tuh. Selain itu juga yang di bagian atas kepalanya tuh siripnya itu kayak menyerupai Slugger gitu, sama menyerupai si Ultraman Z Ultimate Final gitu. Cuman ada selain Ultimate Final gitu juga mengingatkan sesuatu, cuma gue gak tahu apa itu. Dan selain itu juga kita lihat kalau timernya nih tuh, wow, ternyata ada penerusnya nih. Setahu kita bahwa ada juga beberapa Ultraman yang kalau timernya itu merupakan salah satu huruf. Yang pertama adalah si Victory, kedua adalah X, ketiga adalah Orb, dan yang terakhir yang juga merupakan kalau timer yang memakai huruf keempat adalah si Z, yang memakai kalau timer yang berhuruf Z gitu. Nyata unik juga sih, tapi kalau dilihat-lihat, wow, gak kalah kecenya sama yang pendahulunya gitu. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah menonton video kali ini, terima kasih ya, semoga terima. Seperti biasanya, jangan lupa tuh like, comment, dan share video ini. Dan untuk mengetahui video yang terupdate, jangan lupa tuh subscribe di channel youtube.com/japitcan. Dan sebelum gua mengakhiri video kali ini, bagi teman-teman semuanya yang belum nonton video sebelumnya, silahkan kalian klik info yang ada di atas ini. Dan apabila gua ada kesalahan dan kekurangan serta apa yang gua ngucapin pada teman-teman semua itu terputus-putus, mohon dimaafkan sebesar-besarnya, karena gua bukan makhluk yang sebenar, dan yang sebenarnya itu yang sepencipta Allah. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di next video.